Apakah ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Pertanyaan ini ketika dilontarkan kepada semua orang yang sudah beriman kepada Tuhan, jawabannya akan sama. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara, kita melihat satu teks firman Tuhan di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-11. Adapun Abraham dan Sarah telah lanjut tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca Kejadian 18 ayat 11, ada satu keterangan bahwa mereka telah tua, mereka telah mati haid. Ini adalah sebuah keterangan untuk memastikan secara akal sehat manusia, secara konsep yang diketahui oleh semua orang, bahwa ketika orang sudah tua mati haid, sangat tidak mungkin lagi mereka memiliki keturunan. Ketika Allah mengizinkan itu terjadi, maka dengan secara tidak langsung atau secara langsung Allah berkata kepada manusia bahwa segala yang kau miliki, segala yang kau punyai, segala yang kau lihat, itu bisa berubah ketika Allah menghendakinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan datang kepada Abraham dan Dia menyampaikan itu sejak Abraham masih kuat, semenjak Abraham masih muda. Jadi seolah-olah janji itu sudah dilupakan Tuhan. Tapi hari ini poinnya adalah ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah lupa dan Tuhan tidak pernah ingkari. Itu penting bagi kita orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pertanyaannya untuk kita sebagai refleksi. Apakah ada yang mustahil bagi masa depanmu? Apakah ada yang mustahil bagi penyakitmu? Apakah ada yang mustahil bagi rumah tanggamu? Dan apakah ada yang mustahil bagi masa depan karirmu? Saudara, kalau itu hanya sebatas kekuatan manusia, maka semua itu akan berubah, akan bermuara kepada segala yang mengecewakan. Tetapi ketika kita meletakkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Kita belajar dari Nuh. Nuh ketika dia diminta oleh Tuhan untuk buat bahtera, Nuh tidak dibocorkan satu kalimat bahwa bahtera itu nanti aku akan turunkan hujan 40 hari 40 malam. Tuhan tidak bocorkan. Tuhan hanya memberikan perintah kepada Nuh dan Nuh harus taat kepada Tuhan. Jadi ini bicara soal ketaatan. Kalau Tuhan memerintahkan seorang Abraham keluar dari kenyamanan dia, Tuhan tidak memberikan sebuah bocoran bahwa di sana kau akan lebih bahagia. Tetapi yang Alkitab catat bahwa ketika orang taat kepada Tuhan, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada apa yang sesungguhnya. Tuhan itu tidak pernah mengecewakan orang yang taat kepadanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ketika Nuh, dia memposisikan Tuhan sebagai pemberi amanat, pemberi tugas. Nuh melakukan tanpa banyak bicara, tanpa banyak bertanya. Lalu yang kedua, Nuh menyelesaikan. Lalu ingat poin yang ketiga, Nuh diselamatkan. Saudara, kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, kita melakukannya, kita menyelesaikannya, pasti kita diselamatkan, atau dengan kata lain, kita menikmatinya. Ingat, jangan lupa bermimpi sesuatu yang baik. Ingat, mimpi itu gratis, mimpi itu tidak berbayar. Waktu Firaun bermimpi, dia serahkan mimpinya kepada orang yang salah, yaitu kepada orang-orang pintar di Mesir, dan ternyata tidak ada yang bisa mengartikan. Dia serahkan kepada Yusuf, Yusuf pun tidak mampu. Yusuf serahkan kepada Tuhan dan mimpi itu terwujud. Ingat bahwa boleh bermimpi, tapi serahkan mimpimu kepada Tuhan.
Tuhan akan mengubah mimpi jelek menjadi berkat. Itu yang namanya kutuk menjadi berkat. Tuhan bisa mengubah, karena mimpi Yusuf ada sisi yang jelek, yaitu apa? Sisi yang disebut ada 7 tahun kelaparan, tapi Tuhan mengubah itu menjadi berkat besar bagi Mesir, karena semua orang bisa mencari makanan di Mesir. Ingat, Tuhan bisa mengubah mimpi yang paling terburuk dari hidupmu menjadi berkat yang besar. Tuhan menolong kita. Shalom.